Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Angga bisa dipimpin doa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Good afternoon everybody. Good afternoon, Mr. How are you? I'm fine. I'm very well, thank you. Okay, class. I will share the screen first. Pertemuan kemarin kalian sudah membahas apa? Okay, today we are going to study about recount text. Are you ready to learn? Did you go last weekend? Rumah. At home. Akhir pertemuan ini nanti harapannya kalian bisa membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari teks recount. Yang di akhir pembelajaran ini kalian bisa membuat teks recount. Ya. Pilih sendiri, Pak. Oh gitu, kelompoknya bikin sendiri. A group consists of 4. Choose your partner in your group and you will discuss the material that I will give you. Sudah lihat ya LKPD-nya ya? Here in your worksheet there are two text. Dibaca dulu. Last week, Umar's wife had an accident. His Yusuf mother to the clinic. Read the text. Stop. Okay. Thank you. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ariba, teman-teman. Put out the fire and took Yusuf mother to the clinic. Okay, very good. Okay, thumbs up. Okay, coba yang lain bisa kasih tepuk tangan dong untuk Unggul. I will read the text and listen carefully to me. Listen carefully and seriously. Last week, Umar's wife had an accident. Bagaimana cara membacanya bisa dibuka di Google Translate kalian. Nanti di situ ada juga how to read the English words. Now, from the text with your partner, silahkan diskusikan. There are 5 questions here. Ada 5 pertanyaan di situ. Please discuss with your friend. Ya, silahkan diskusikan dengan teman kamu to answer the questions. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, if you have the difficulty, you can write down on the chatting box. I give you about 7 minutes. Zenit ada kesulitan enggak? Tidak. Ada kesulitan? Tidak ada. Azam, halo Azam. Enggak ada, Pak. Any question? Ada pertanyaan? Ini Pak, nggak paham apa artinya bacaan ini. Bagus. Jadi pertanyaan seperti ini nggak apa-apa, sampaikan aja. Oke, sambil kita diskusi. Last week, Umar's wife had an accident. Dengarkan sambil berdiskusi, Pak. He ran to the kitchen. Dia kemudian apa? Yang dia lakukan, ran to the kitchen. Apa? Berlari ke dapur. Lalu, Lari. the text we have read and we have understand and translate the text. I'm sure you have understood. Okay, we would like to try to answer question number 1. Jawabannya apa, Putri? Tell about the incident last week when Yusuf's mother had an accident. Tell us about the accident last week. Please listen up. Listen to me carefully and seriously. Julia is a girl of medium height. Fortunate to have Julia for a friend. What does the text talk about? Teks ini berbicara tentang apa? Membicarakan tentang apa? Persahabatan. The text talk about siapa? Persahabatan. Oke, friendship atau membicarakan tentang seseorang. Oh, membicarakan tentang seseorang. Oke, very good. Jadi, describing about people. Sebenarnya, coba anak-anakku, dari 2 teks ini, teks pertama dan teks yang kedua, menurut kalian ada perbedaan nggak? Pertanyaannya yang mengikuti sama. Tadi teks pertama membicarakan tentang apa? Coba anak-anak. Kecelakaan. Insiden kecelakaan. Oke, kecelakaan. Bagus. Sekarang yang teks kedua membicarakan tentang apa?
Seseorang. Mendeskripsikan orang. Yang pertama membicarakan talking about the accident. The second text talking about describe someone. Ada perbedaannya ya. Perbedaannya ya. Jadi yang satu. Nah, Oke, yang satu membicarakan tentang accident. Accident itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Sudah. Artinya accident itu terjadi pada waktu lampau. Benar nggak? Benar. Ya. Nah, oke, sekarang yang kedua. Kemudian tokohnya. Tokoh di paragraf pertama itu sebagai pelaku atau bukan? Bukan. Sebagai pelaku. Sebagai pelaku atau Karena bukan? saya tahu. Sedangkan yang tokoh nomor 2, yang di teks nomor 2, Julia itu dia sebagai pelaku atau yang dideskripsikan? Nah, oke, ya Diceritakan. Bagus. Nah, artinya kita bandingkan. Teks pertama membicarakan tentang kejadian yang sudah lampau, kejadian seseorang, ya toh. Artinya tokoh itu sebagai pelaku. Sedangkan teks nomor 2, tokoh yang dideskripsikan atau yang digambarkan, yang diceritakan. And now, please have a look your worksheet on activity part 2. Here, please analyze the both text above, then rewrite into the table below. Misalnya di situ ada generic structure statement. Both text have the generic structure. Coba kamu sambil berdiskusi dengan temannya. Ini tak kasih waktu sekitar 7 menit ya. Is there any question? Maksudnya gimana, Pak? There are 3 parts of recount text. They are orientation. Misalnya ditulis saja orientation di sini. Orientation, ya kan? Kemudian statement, kalimat yang digunakan, ya. The statement used in orientation. Kalimat yang digunakan dalam memperkenalkan diri, misalnya di situ kalau di orientasi kan memperkenalkan who, when, and where. Tokoh, kemudian waktu, dan tempat. Maka kita bisa katakan, oh ini di sini ada last week. Oke, last week. Kemudian tokohnya siapa? Umar's wife. Kemudian had an accident. Nah, ini kemudian yang teks B tadi apa? Teks B? Ya. Mendeskripsikan. Oke, jadi it is descriptive text, ya. Yaitu teks deskriptif. Ada 2 bagian, yaitu identification, ya. Identification, ya. Yaitu paragraf pengenal. Di situ yang dikenalkan siapa? Kalimatnya adalah Julia is a girl, ya kan? Is apa itu? Kalimat pertama itu. Is a girl apa? Of medium height. Oke. Nah, I hope from 2 text here you can differentiate between recount and descriptive text. Di generic structure-nya adalah di orientasi, events, reorientation. While descriptive text, there are 2 parts. They are identification and description. Please analyze the verb used in both texts, then rewrite to the table below. Dicoba dulu. Contohnya apa? Selain head. Apa coba? Run di paragraf berapa, Nak? Di paragraf 4. Oke, oh itu di he ran itu ya. Nah, ran itu bentuk kedua atau bentuk pertama? Bentuk kedua.
Yang paragraf pertama yang happened itu enggak ya, Pak? Happened itu oke lah, itu oh ya, when it happened. Oh ya, very good. Nah, help. Oke, nah, very good. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya. One of the difference between recount and descriptive is the verb are used. Jadi kata kerja yang digunakan. Text recount kebanyakan commonly used past simple past tense, ya. While descriptive use present form, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang saya kasih gambar. Series of pictures. Ada beberapa gambar berseri. Have a look. Look at the series of pictures below, then make recount text based on the pictures. Picture number 1 has been done for you. Jadi gambar nomor 1 itu mempresentasikan the principal announced the classroom competition last Monday in the flag raising ceremony. Hello. Nah, the class became clean or got clean. Ya, kelasnya jadi bersih. Kira-kira oke, very good. Nah, coba nanti silakan ditata kembali karena saya tidak bisa menunjukkan share screen saya kepada kalian. Membicarakan tentang text recount. Ini saya akan putarkan sedikit film tentang text recount, bisa diperhatikan. Jadi nanti kalau belum puas, kalian juga bisa buka di channel YouTube saya. Ya, Pak. Ya, di halaman terakhir itu kelihatannya di halaman 3 ya. Di halaman 3 ada teks A dan teks B. Kemudian silakan kalian jawab di lembar itu, di belakangnya sini. Nanti silakan dikasih nama kalian, nama kelas, nomor absen, ya. Nama kelas, nomor absen. Silakan jawaban kalian ditulis di sini, di bagian belakangnya. Itu yang pertama, kalian diminta untuk membandingkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Kemudian yang bagian kedua, berdasarkan gambar itu, silakan buat text recount, sama seperti di LKPD-nya tadi ya. Silakan nanti jawaban kalian ditulis di lembar belakangnya, kemudian difoto paling lambat hari Sabtu sore atau Minggu pagi. Minggu pagi, Pak. Oke, ingin tahu kesan kalian untuk pertemuan Maya kali ini. Baik, Pak, lancar. Cuman koneksinya yang putus-putus. Saya pengen Asti, menurut kamu materi yang belum kamu pahami, apakah ada? Ada. Yang dari bagian mana? Mulai dari fungsi sosial, struktur teks, kemudian language future, gitu. Nah, silakan Angga, saya minta untuk menutup pelajaran. Sebelum meninggalkan Google Meet ini, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.